Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita ngaji lagi. Kita istiqomai belajar kita setiap malam Kamis. Meskipun kemungkinan malam hari ini kita pertemuan terakhir sebelum bulan Ramadan ya. Setelah ini teman-teman harus serius, fokus untuk menjalankan puasa sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Tidak hanya menahan lapar hausnya, tapi mengambil hikmah sebesar-besarnya untuk peningkatan kualitas diri kita, juga kedekatan kita di hadapan Allah. Maka malam hari ini jadi pertemuan terakhir kita. Ya mungkin nanti acara-acara kegiatan teman-teman MCS ada 1-2 kesempatan yang saya masih tampil. Tapi tentunya biasanya acaranya menjelang buka puasa, jadi baterainya tinggal sedikit. Kalau di acara-acara Ramadan itu yang dibayangkan pokoknya buka puasa apa, jadi mungkin tidak terlalu bisa maksimal belajar. Yuk kita mulai ya malam hari ini. Tokoh terakhir kita yang membahas cinta spiritual. Harusnya teman-teman pernah mendengar nama beliau, Syekh atau Khoja atau Khwaja Hafidz Ash-Shirazi. Ini sufi penyair besar yang sangat terkenal, sangat masyhur. Bahkan dari aspek syair-syairnya itu beliau tidak kalah populer dibandingkan Maulana Jalaluddin Rumi. Banyak tokoh-tokoh filsafat yang ngefans sama beliau. Ada cerita bahkan sahabatnya Karl Marx, Engels, itu pernah nulis surat pada Karl Marx, kamu harus menguasai syair-syairnya Hafidz kalau ingin pikiran-pikiranmu diterima orang banyak. Bahkan filosof sekelas Nietzsche itu menulis puisi khusus tentang Syekh Hafidz ini. Bahkan pujangga sekelas Goethe itu idolanya ya Syekh Hafidz ini. Tuh para filosof. Kok saya tidak pernah kenal Pak? Ya mungkin kamu belum filosof. Buktinya banyak filosof yang ngefans sama beliau ini, Syekh Hafidz. Pengaruhnya besar, luar biasa. Beliau ini ya dari namanya kelihatan ya, Hafidz Ash-Shirazi. Kelahiran Shiraz, Iran. Beliau 1 abad setelah sufi besar lainnya, Syekh Sa'di Ash-Shirazi. Beliau ini dipanggil Hafidz, nama lengkap beliau Syekh Samsuddin Muhammad. Sebenarnya gelar Hafidz itu karena beliau memang sangat penghafal. Di usia-usia awal beliau masih kecil, mungkin masih balita, sudah hafal Quran. Bahkan kabarnya hafalnya hanya karena mendengar ayahnya membaca Quran, terus bisa hafal. Bahkan nanti beliau hafal juga kitab-kitabnya Maulana Rumi, kitab-kitabnya Syekh Sa'di, kitab-kitabnya Syekh Fariduddin Athor, termasuk kitab-kitabnya Syekh Nizami.
punya hafalan yang sangat kuat. Makanya beliau dipanggil hafidh, penghafal. Ada yang namanya hafidh di sini. Semoga setara ya dengan Syekh Hafidh ini. Iso hafal macam-macam. Tokoh ini beberapa kali sering saya singgung ceritanya. Ketika beliau dari seorang biasa kemudian pindah ke dunia sufi. Teman-teman mungkin juga pernah dengar, saya lupa di sesi ngaji filsafat yang mana. Ini beliau dari orang biasa, anak muda biasa seperti kalian, bahkan mungkin situasinya lebih menyedihkan, kemudian geser ke dunia tasawuf. Mungkin teman-teman ingat cerita seorang anak muda yang bekerja di toko roti. Yang satu ketika beliau harus mengantarkan roti ini ke rumah seorang bangsawan. Begitu ke rumah bangsawan ini, yang membuka pintu adalah anaknya bangsawan itu, seorang perempuan yang cantiknya luar biasa, namanya Sakhinabat. Nah, hafidh muda yang hanya seorang pegawai toko roti itu betapa terpesona melihat perempuan secantik itu. Jatuh cinta dia. Mulai dari situ, mulai latihan, mulai keluar banyak syair. Nah, memang orang jatuh cinta itu kan tiba-tiba jadi penyair. Wis pengalamanmu sendiri lah, mesti begitu ya. Entah sejelek apa syairmu, pokoknya jiwa romantismu muncul untuk nulis syair. Hal yang sama terjadi dengan Syekh Hafidh ini. Waktu mudanya mulai banyak syair, tapi beliau tahu siapalah saya yang jatuh cinta pada putri bangsawan secantik itu. Tapi kalau sudah jatuh cinta, gimana bisa disisihkan? Akhirnya beliau datanglah ke seorang ulama di kotanya, tanya, ini solusinya gimana saya jatuh cinta seperti ini? Kalau ngelamar langsung mesti ditolak, siapa saya? Akhirnya oleh ulama ini sudah, kamu amalkan yang saya ijazahkan ini. Jadi ada amalan untuk dijalankan selama 40 hari di malam hari. Jadi nanti di malam ke-40 ada utusannya Tuhan datang padamu, sampaikan keperluanmu apa, dan apapun yang kau minta akan dikabulkan. Ya, nanti di beberapa riwayat maksudnya utusannya Tuhan itu malaikat. Nah, ya karena sudah jatuh cinta, 40 hari puasa dan mengamalkan ini itu tidak masalah lah. Tidak tidur juga tidak masalah. 40 hari aja kok, kan gitu. Kalau kamu sedang jatuh cinta, tidak usah tanya amalannya apa ya. Bahaya kalau sampai ke kalian. Nah, beneran beliau paginya nunggu toko roti, malamnya mengamalkan ijazah dari ulama tadi. Ternyata benar, di malam ke-40 ada yang datang menemui dia. Syekh Hafidh ini begitu terpesona melihat yang datang tadi, karena jauh lebih indah. Selama ini dia tidak pernah lihat makhluk seindah itu. Jadi keterpesonaannya melebihi melihat wanita cantik yang tadi menggetarkan hatinya. Nah, begitu utusannya Tuhan tadi tanya, wahai Hafidh, Allah ridho dengan amalan yang engkau lakukan. Apa yang engkau minta, apa yang engkau inginkan? Syekh Hafidh terus bilang, karena saking terpesonanya dengan utusannya Allah ini, dia bilang,
Kalau utusannya seindah ini, apalagi yang mengutus. Akhirnya dia bilang, lupa sudah dengan Sakhinabat yang dia jatuh cinta tadi. Dia terus bilang, aku minta Allah saja. Akhirnya oleh malaikat tadi ditunjukkan, ya kalau begitu silahkan engkau belajar oleh malaikat. Ceritanya saat itu diarahkan seorang sufi, sebenarnya juga ilmuwan, namanya Syekh At-Tor. Bergurulah beliau pada Syekh At-Tor ini. Di situ dimulai lagi beliau sebagai seorang sufi. Dan nanti dalam sejarah hidup beliau ada fase-fase lagi ketika melakukan amalan 40 hari tadi. Ketika beliau kholwat, uzlah, dan lain sebagainya. Itu cerita ya tentang beliau. Ya enggak usah tanya, beneran gitu enggak Pak? Di beberapa riwayat begitu. Di beberapa kitab tasawuf seperti itu. Tapi yang jelas puisi-puisi, syair-syair beliau yang dikenal sebagai puisi liris, yang isinya ungkapan-ungkapan perasaan, ekspresi yang dirasakan itu populer sekali. Bahkan nanti di Iran itu ada hari Hafid. Saya lupa kalau tidak salah 13 Oktober. Setiap tanggal 13 Oktober ada hari Hafid ini. Itu saking dahsyatnya pengaruh beliau. Baik, kita mulai ya. Cuma malam hari ini ya saya hanya nyuplik-nyuplik saja. Semoga membantu kita memahami bagaimana, seperti apa cara kita mencintai Tuhan. Kalau beliau ini ya levelnya sudah mabuk dalam tanda petik. Jadi levelnya sudah sangat cinta, tidak bisa lagi ditawar. Seperti apa sih mencintai Tuhan itu? Seperti dalam syair-syairnya beliau. Ya malam hari ini saya bawa syair terjemahan. Syair itu kalau sudah diterjemahkan rasanya sudah berbeda. Tapi yo harap dimaklumi, kalau saya bawa aslinya opo yo sampeyan paham. Jangankan aslinya, terjemahannya saja ya sulit. Saya ngambil dari bahasa Inggris, saya Indonesiakan. Yang Inggris menerjemah dari bahasa Persia, itu lebih berat lagi, itu sudah melalui berapa bahasa. Tapi ya tidak apa-apa ya, nanti kita tangkap idenya. Baik, bismillah, kita mulai ya, belajar mencintai Allah. Masa kita hidup cuma sekali. Ada Sang Maha Kasih, Sang Maha Cinta. Kita tidak nyampe ke level itu, eman-eman. Kita akan capek kalau hidup harus kenceng terus, ngamuk-ngamuk terus, stres tiap hari, urip sepisan. Yuk kita hidupkan dengan cinta. Malam hari ini belajar dari Syekh Hafid. Bismillah ya, kita mulai. Nah, itu saya buka dengan beberapa quote. Ini sebenarnya ya puisi, saya potong kalimat yang menarik saja. Kata beliau, kita itu sebagai manusia memerlukan cinta. Karena cinta itu adalah tanda bahwa jiwa kita hidup. Kata Syekh Hafid, cinta adalah kebahagiaan terbesar ciptaan. Bagi yang pernah jatuh cinta, boleh kamu ingat-ingat. Apa sih kebahagiaanku paling besar itu? Pasti nanti berhubungan dengan yang kamu cintai. Ya berarti sebaliknya juga. Berarti patah hati paling besar itu juga berhubungan dengan yang kamu cintai. Jadi puncaknya kebahagiaan itu justru ada pada cinta. Kata Syekh Hafid. Kita kemarin belajar banyak tentang filsafat kebahagiaan. Ada macam-macam bilang. Ada yang bilang bahagia itu puas. Ada yang bilang bahagia itu senang. Ada yang bilang bahagia itu baik. Ada yang bilang bahagia itu bermakna. Tapi kata Syekh Hafid, bahagia itu cinta.
Karena saat kita beneran jatuh cinta dan mencintai, puas pasti datang, senang pasti datang. Jadi orang baik kita pasti. Dan pasti kita berorientasi, berkorban, berguna pada yang kita cintai, hidup yang bermakna. Maka kalau ingin bahagia, mencintailah. Itu rumusnya itu ya. Semoga kalian tidak nganggep ala pak, lebay pak, gitu-gitu. Nah, saya tidak tahu, hari ini sering begitu kesannya. Tapi ya tidak apa-apa, harus diingatkan terus. Karena rasanya sudah cukup ya, sepanjang sejarah manusia isinya kebencian demi kebencian. Sekarang ganti, yuk kita isi dengan lebih banyak cinta. Pandangan kita ke kiri kanan harus ainur ridho, ainur rohmah. Bukan ainul karohah. Pandangan yang saling ridho, saling menyayangi, bukan pandangan yang saling membenci. Meskipun belum lama kita bersaing lewat pemilu, semoga itu hanya acting saja. Karena pas ada kepentingan. Sekarang yuk kita kembali lagi. Saling menyayangi, saling mencintai. Saya lanjutkan. Kata Syekh Hafidh, aku tidak butuh gula, aku tidak butuh tepung, tidak butuh beras atau apapun. Aku hanya ingin melihat orang yang kusayangi. Oke ya, kalau kalian nanti ada yang dapat BLT, ayo kamu boleh jawab ini ya, nanti nggak dikasih besok kamu. Aku tidak butuh gula, tidak butuh tepung, tidak butuh beras. Aku hanya ingin melihat orang yang kusayangi. Oke, baik. Ini cuma ilustrasi. Langit tempat kita tinggal bukanlah tempat untuk kehilangan sayapmu. Kenapa? Kalau kita kehilangan sayap, kita tidak bisa terbang. Terbang itu berarti kita menjalankan kebaikan-kebaikan untuk mentransendensi hidup kita. Mentransenden itu menspiritualkan hidup kita tambah dekat pada Allah. Kalau kita tidak punya sayap, ya kita tidak bisa terbang. Sayapnya apa? Cinta. Kadang-kadang hal yang harusnya mentransendensi kita itu malah tidak mentransendensi. Kita beribadah pada Allah, mendekat pada Allah, pamrih-pamrih bumi semua, pamrih-pamrih duniawi semua. Akhirnya kita tidak naik sama sekali. Kita tidak dekat sama sekali dengan Allah. Allah hanya jadi ATM kita. Kalau kita butuh, minta. Selain itu tidak dipedulikan. Maka kita tidak naik kelas, kita tidak transenden. Kata Syekh Hafidh, jalannya apa? Cinta. Cinta dan cinta. Berarti kita memang harus punya kompetensi di sini. Kalau tidak, kita tidak bisa terbang. Ini mungkin tidak kebetulan. Kalau teman-teman ingat pikirannya Plato, yang menggambarkan manusia itu punya 4 unsur, yaitu perut ke bawah, dada, kemudian kepala. Kepala melambangkan akal, dada melambangkan ambisi, perut ke bawah melambangkan kebutuhan-kebutuhan dasar. Ada satu lagi yang membuat kita terbang, sayap atau eros atau cinta. Nah, nanti boleh cek lagi, dulu kita membahas filsafat kebahagiaannya Plato, atau ada di buku yang kemarin terbit itu penjelasan tentang eros cinta yang simbolnya adalah sayap, membuat kita bisa terbang. Nah, itu ternyata nyambung juga dengan alegori isyarat dari Syekh Hafidh. Baik, ini pembukaan pada cinta ya. Kalau masuk ke syair-syairnya Syekh Hafidh, ada banyak sekali syair-syair beliau, tema-temanya itu. Malam hari ini kita hanya membahas tentang cintanya saja. Tapi sebenarnya ada banyak.
Selain cinta ada spiritualitas, tentu saja. Banyak juga syair-syair beliau yang isinya kritik terhadap kemunafikan. Manusia yang tenggelam oleh buruknya dunia. Kemudian ada tentang nasib dan takdir. Bagaimana manusia itu sering memberontak terhadap sunatullah hidupnya. Melupakan hakikat dirinya. Dan yang terakhir, yang menarik, di banyak syair beliau menyarankan kita merayakan hidup ini. Kita itu dianugerahi Allah kesempatan untuk hidup di muka bumi ini. Dengan segala fasilitas dan kenikmatan, itu sudah luar biasa, sudah patut kita rayakan. Bagaimana cara merayakan hidup? Dengan cinta. Dengan saling mencintai. Biar hidup yang indah ini tambah indah. Kalau istilahnya orang Jawa, memayu hayuning bawono. Memperindah keindahan alam semesta. Jadi, ayo kita rayakan hidup ini. Kita tidak lama kok di muka bumi ini. 40 tahun kita mungkin baru ngerti macam-macam dalam hidup ini. Sebelumnya mungkin setengah-setengah. Itu pun terus kita ketemu banyak masalah. Kita melalui krisis demi krisis sehingga tidak pernah bersyukur pada akhirnya. Waktu kecil misalnya, sejak kita SMP, SMA, kita mengalami krisis ABG. Anak baru bisa gede, baru bisa mikir. Ingin eksis, ingin bebas, tidak mau dikekang, pokoknya itu. Tapi di sekelilingnya penuh kekangan, jadi dia gelisah, dia stres. Nanti zaman mahasiswa stres lagi. Nanti kerja apa ya saya, jodohku di mana ya, masa depanku cerah enggak ya, kamu stres zaman mahasiswa. Nanti selesai dapat kerja, kamu mulai dewasa, menikah, stres lagi. Stresnya biasanya kalau sudah mulai mapan itu seandainya, seandainya kemarin saya begitu, mbok kemarin saya begitu, itu kamu menyesal. Nanti kamu tua, stres lagi. Begitu kamu uzur, sudah tua, kamu merasa tidak berguna. Ya memang saya sudah tua, tidak bisa apa-apa, kamu stres. Temanmu satu-satu meninggal, kamu stres. Ini mesti saya sebentar lagi. Terus kamu punya sakit macam-macam. Loh, kapan syukurmu? Ayolah, sejak sekarang kita rayakan hidup, kita syukuri hidup ini. Dan itu nanti banyak kita temukan di syair-syairnya Syekh Hafid ini. Baik, saya agak cepat ya, biar nanti teman-teman bisa banyak punya waktu untuk curhat. Mumpung temanya cinta. Nah, syair-syairnya Syekh Hafid kalau tentang cinta, cirinya itu ya, nanti kalau ada yang ingin meneliti, ini kan sebagian besar mahasiswa. Pandangan beliau tentang cinta, yang pertama jenisnya sufistik, itu pasti ya. Fokusnya sebenarnya puncaknya ada pada cinta ilahiyah. Cinta pada Allah. Meskipun kadang seolah-olah itu puisi untuk pacar kita, untuk orang yang kita sayangi di dunia, tapi sebenarnya itu alegori, simbol saja untuk cinta ilahiyah. Yang kedua, humanistik. Humanistik itu berarti cinta yang manusiawi. Cinta itu bagian dari fitrahnya manusia. Justru kalau kita ingin menjadi diri kita sendiri, menjadi manusia, kita harus mencintai. Bukan sebagai binatang, bukan sebagai setan, ya cirinya kita mencintai. Tidak sekedar berpikir. Berpikir bisa licik, bisa trik. Tapi mencintai itu khas manusia. Yang ketiga, Syekh Hafid, ya tentu saja karena menggunakan syair, sering menggunakan simbol-simbol, simbolik. Ada simbol kedai, ada simbol anggur,
ada simbol mabuk, ada simbol ya nanti di syair itu kalau ada anggur ada mabuk, jangan ditafsirkan wah ternyata Syekh Hafid seneng minum ciu, seneng minum. Ndak itu ya beliau mabuk itu mabuk cinta. Jadi cinta kepada Allah. Arahnya ke sana, jangan dimaknai letterlek. Jadi banyak bicara simbol-simbol, makanya banyak nanti yang salah paham. Ada yang menuduh beliau musyrik lah, ada yang menuduh beliau keluar dari Islam lah, pada zaman beliau sendiri begitu. Jadi karena memang sulit, bahasa syair itu kan tidak bisa dimaknai letterlek. Kalau temanmu bilang saya sangat jatuh cinta, kalau tidak percaya belahlah dadaku, ya jangan dibelah beneran. Itu kan hanya alegori, itu hanya umpama. Ini beneran lu aku cinta padamu, kan itu. Tapi sering orang terus salah paham, salah memahami maknanya. Termasuk simbol kemabukan. Mabuk, itu maksudnya mabuk cinta. Kenapa sih kok istilahnya mabuk? Karena kalau orang sudah jatuh cinta itu saking ekstasenya, saking senengnya, kadang-kadang kalau ngomong ngelantur. Kadang-kadang sulit dipahami, jingkrak-jingkrak ndak karuan. Itu kan saking ekstasenya, saking senengnya. Itu disebut kayak orang mabuk. Kalau dalam dunia tasawuf dulu kan kita kenal istilah satohat. Satohat itu ketika seorang sufi di puncak ekstasenya, di puncak kegembiraannya, merasa dekat dengan Allah, itu kadang-kadang muncul kalimat-kalimat, kata-kata yang tidak terkontrol. Nah, itu terus yang salah paham, terus berpedoman pada letterleknya. Sama kayak belahlah dadaku tadi dianggap belah dada beneran. Gunungku daki, lautku seberangi, itu dianggap terus naik apa? Kamu punya uang ndak? Ya ndak begitu. Maksudnya siap, sungguh-sungguh. Nah, di syair-syair yang lain juga beliau banyak membahas tentang tantangan dan pengorbanan orang mencintai. Cinta itu pasti banyak tantangannya dan banyak yang harus dikorbankan. Yang sudah mencintai pasti ngerti ini. Jadi kalau kemarin 2 minggu yang lalu kita membahas tokoh-tokoh sebelumnya itu kan banyak betapa memang cinta itu mengorbankan, tapi pengorbanan yang kita sukai, kita senangi. Sama sekali tidak merasa berat. Karena ada ketulusan. Dan yang terakhir, efeknya cinta pada jiwa. Kalau di Khalil Gibran disebut penyucian. Cinta itu menyucikan kita, membersihkan kita, mentransformasi kita, mengubah kita. Sering saya jelaskan perubahan paling kelihatan dari orang yang mencintai itu, dia tidak egois lagi. Bisa mengalahkan dirinya demi yang dicintai. Nah, ini banyak nanti diungkapkan oleh Syekh Hafid, khususnya dalam konteks cinta pada Tuhan. Baik, kita mulai ya, masuk. Saya buka dengan salah satu puisinya, ini saya potong. Kata beliau begini, wahai engkau yang mencoba mempelajari keajaiban cinta melalui salinan buku logika, aku sangat khawatir engkau tidak akan pernah benar-benar mengerti maksudnya. Jadi cinta, kok ingin tahu cinta itu kayak gimana dengan cara membaca buku, termasuk dengan ikut kajian-kajian seperti ini, itu sebenarnya kurang efektif. Kalau ingin efektif bagaimana? Ya mencintailah. Nanti kamu akan paham. Jatuh cintalah, nanti kamu akan tahu begini toh rasanya. Sebenarnya mungkin kalian sudah punya kualitas cinta itu, cuma belum kalian sadari, belum kalian hayati. Kalau saya ngomong cinta, kamu mesti bayangannya kan ke pacar.
Padahal tidak harus ke situ. Kamu sama orang tuamu, kalian sama saudara kalian, sama keluarga kalian, mungkin tetangga dekat, itu kan ada kualitas-kualitas cinta di situ. Kadang demi orang tua, kamu rela ini, rela itu, kan gitu. Berat juga ndak apa-apa. Saya jelek ndak apa-apa, Pak. Kayak tak contohkan mahasiswa nyontek itu kan. Wah, saya nyontek ini biar orang tua saya bahagia, Pak. Loh, kamu dosa loh. Biarlah saya berdosa, nama baik saya jatuh, ndak apa-apa asal orang tua bahagia. Itu alasanmu saja ya. Tapi ya gambarannya orang mencintai itu begitu. Kalian sudah ada banyak contoh. Tadi saya bilang jatuh cinta lah, kamu mesti bayanganmu jatuh cinta ke lawan jenis. Banyak hal bisa. Tidak harus ke lawan jenis. Nanti diajari oleh Syekh Hafid gimana caranya mencintai apapun. Saya lanjutkan. Nah, cuma sebelum itu, sebelum kita mulai mencintai, menurut saya beliau ngajak kita, yuk direm dulu ya. Kita agak terlalu edan-edanan selama ini sebelumnya. Ngurusi dunia. Sampai lupa kita mencintai. Kata beliau, kamu tidak perlu bertingkah gila lagi. Kami semua sudah tahu kamu pandai dalam hal itu. Jadi sudahlah, hidupmu tidak usah edan-edanan lagi. Saya tahu kok kamu memang edan. Ya, sederhananya kan begitu. Sekarang berhentilah sayang dari semua kerja keras yang engkau lakukan, yang membawa rasa sakit pada mata dan hati manismu. Lihatlah ke cermin gunung yang jernih, lihatlah para prajurit kuno yang cantik, dan lihatlah unsur ketuhanan yang engkau selalu bawa dalam dirimu. Semuanya mengisi alam semesta ini dengan kehidupan suci. Sudah lama sekali. Jadi kita ini terlalu banyak distraksi, sibuk dengan macam-macam kelakuan-kelakuan edan kita sehari-hari. Akhirnya kita menjauh dari hal-hal yang suci. Seolah-olah hidup itu hanya tentang kalah menang, hanya tentang enak tidak enak, hanya tentang harta, hanya tentang kepemilikan, jabatan, dan lain sebagainya. Kata beliau, yuk berhenti sebentar. Mari kita sadari sakralnya hidup ini, berharganya hidup ini. Sejak dulu begitu, tapi orang sering lupa. Hidup ini sangat berharga, yuk kita hargai. Jangan dibuang-buang waktu. Jangan dirusak-rusak dengan kotornya hati dan pikiran kita. Ayo berhenti sebentar. Itu ajaannya beliau begitu. Ayo kita menarik diri sebentar. Ayo latihan diam sebentar. Kata beliau, 1 hari diam dapat menjadi penziarahan dengan sendirinya. Jadi kholwat, jadi upaya kita muhasabah, tafakkur. 1 hari diam dapat membantumu mendengarkan jiwa memainkan kecapi dan drumnya yang elok. Bukankah banyak percakapan sekedar mempertahankan diri atau berputar-putar? Ayo diam, kita cari waktu untuk diam, untuk mendengarkan suara hati kita, suara jiwa kita yang indah. Bahwa kita ini sangat berharga. Kata beliau, kupikir kita sampai ke sini untuk menyerah dalam diam, untuk meraih cahaya dan kebahagiaan, menari dalam perayaan kemenangan cinta. Inilah yang perlu kita upayakan. Bahagia, kemudian merayakan cinta. Jangan terdistraksi terus, jangan edan terus. Yuk, kita bahagiai hidup ini dengan cinta. Caranya gimana? Membentuk diri kita jadi pecinta. Membentuk diri kita dengan hati. Kata beliau begini, ini ada syairnya menarik. Suatu ketika seorang wanita muda menanyaiku,
bagaimana rasanya menjadi laki-laki? Dan aku menjawab, kekasihku, aku ndak tahu. Lalu dia berkata, bukankah kamu laki-laki? Dan kali ini aku menjawab, kulihat jenis kelamin hanya sebagai hewan yang cantik, yang dibawa manusia berjalan-jalan dengan tali kekang di tangan. Dan mungkin mengikuti perlombaan untuk memenangkan hadiah-hadiah yang mengherankan. Ini syair satu bait ini maksudnya jenis kelamin tidak penting. Laki-laki dan perempuan itu tidak penting dibahas. Bagaimana laki-laki, bagaimana perempuan. Kata Syekh Hafid, kekasihku, pertanyaan yang lebih bagus bagi Hafid semestinya, bagaimana rasanya berbentuk hati? Bagaimana rasanya berbentuk hati itu, gimana rasanya menjadi seorang pecinta. Kalau kita jadi seorang pecinta, itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Semuanya sama. Nah, kata Syekh Hafid, kalau kamu tanya gimana rasanya berbentuk hati, ya akan aku jawab, karena yang aku ketahui hanya cinta, dan kudapati hatiku tanpa batas dan ada di mana-mana. Jadi kalau aku terbentuk jadi seorang pecinta, aku ini luas sekaligus dalam. Ada di mana-mana. Karena segala sesuatu, apapun itu patut dicintai. Ini mirip konsep-konsep sebelumnya, baik di Osho maupun di Anthony de Mello. Jadi yang lebih penting itu mengubah kita jadi seorang pecinta. Bukan masalah siapa yang akan kita cintai. Selama ini kan kita sibuk, saya harus jatuh cinta pada siapa. Siapa sih yang enak mau saya taksir, yang sini ngelirik sana, yang sana ngelirik sini. Bukan itu yang penting. Tapi ubahlah dirimu jadi sosok yang dicintai. Jadikan dirimu manusia berbentuk hati. Itu istilah dari beliau. Gimana rasanya jadi manusia berbentuk hati? Kamu ada di mana-mana. Kalau kamu berbentuk hati, ya kamu bisa menerima apapun yang ada di sekelilingmu. Makanya beliau kemudian punya syair yang menarik. Ini cara kita mencintai apapun di sekeliling kita tadi. Kata beliau, jalan-jalanlah jika tidak terlalu gelap. Ini menarik ya, kata-kata jika tidak terlalu gelap itu berarti jika sekeliling diri kita tidak terlalu rusak, tidak terlalu kacau, tidak terlalu sibuk dengan dunia. Itu maksudnya jika tidak terlalu gelap. Kalau kamu ada waktu, kalau kamu bisa menarik diri sebentar dari keramaian dunia, jalan-jalanlah. Kalau bahasamu hari ini mungkin healing lah. Cuma jalan-jalan dari sosok yang berbentuk hati tadi ya. Caranya bagaimana? Hirup udara segar, cobalah tersenyum. Katakan sesuatu yang bijaksana pada orang asing yang memilih pemandangan damai. Jika dia lewat, selalu latihlah pemahaman kalbumu. Jadi, lihat segala sesuatu di sekelilingmu. Apa dan siapa, kamu lihatlah, latihlah pemahaman kalbumu, jangan hanya pakai pikiranmu, pakai hatimu. Ambil nafas dalam-dalam dan tersenyumlah. Nah, coba ya, nanti besok pagi boleh lah, bangun pagi gitu ya, keluar, ambil nafas dalam-dalam, siapa saja lewat, tegaskan dalam hatimu, aku mencintaimu, mencintai kalian semua.